jangan biasakan kita ikutin gaya orang. Ya, jangan pernah kita ikutin gaya orang. Kita punya gaya masing-masing. Oke, kita sekarang belajar tentang bagaimana cara belajar efektif. Ya, cara belajar efektif itu bagaimana? Jangan sampai kita udah belajar dan membaca akhirnya lupa. Nah, yang pertama apa yang kita lakukan yaitu menentukan apa yang akan kita pelajari. Oh, saya mau belajar tentang tadi apa? Flora, fauna yang ada di Amerika. Atau seperti kawan kita tadi misalnya kayak Khaira, dia mau belajar tentang sejarah Isaac Newton. Nah, kalau kita membiasakan membaca secara umum, maka kita hanya bisa menambah wawasan atau memperluas kekayaan pengetahuan kita. Tapi kita tidak bisa membuat ilmu kita itu menjadi kuat tentang sesuatu yang spesifik. Nah, jadi mulai sekarang belajar tentukan dulu apa yang mau kita pelajari. Jangan tunggu jangan tunggu disuruh dulu. Kita hari ini belajar tentang geografi, baru buka geografi. Sampai situ kita bingung, apanya yang mau kita pelajari. Tapi mulai sekarang tentukan sendiri atau ditentukan oleh guru kita bab apa yang akan kita pelajari, lalu baru kita mulai belajar. Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika Serikat, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan yang lebat. Selanjutnya, jangan dihafal. Ingat ya, jangan dihafal. Kecuali memang pelajaran tahfiz, itu dihafal. Ayat Al-Quran nggak boleh kita ubah-ubah. Tapi kalau pelajaran kita ini atau pelajaran-pelajaran yang lain, pelajaran sosial khususnya, itu jangan dihafal. Tapi cari kata kunci. Ingat, cari kata kunci. Dari kata kunci inilah kita bisa membuat peta pelajaran kita. Nah, jadi apa? Jangan dihafal. Nah, jadi selanjutnya setelah jangan dihafal, pakai gaya bahasa sendiri. Maksudnya jangan persis kayak bahasa di buku. Kalau bahasa di buku membuat kita monoton, tapi kita buat bahasa sendiri yang lebih sederhana, yang lebih enak kita ingat. Nah, yang kedua, menentukan atau membuat target. Saya tentang sejarah Isaac Newton tuh harus tahu dalam waktu 10 menit misalnya. Atau hari ini sebelum bel masuk saya sudah tahu tentang sejarah Isaac Newton. Kayak tadi kita belajar berapa menit tentang sejarah Isaac Newton, cuma 12 menit. 12 menit kita bisa merangkum dengan baik sejarah Isaac Newton. Nah, ketika kita nggak buat target, akhirnya dari Kamis yang lalu sampai Kamis ini akhirnya kita lupa. Ya, baru ingat sekarang. Nah, jadi biasakan buat target. Buat target yang lama-lama. Kalau dia memang sebuah artikel pendek, buat target aja cukup 5 menit atau cukup 10 menit saya sudah harus tahu. Nah, yang ketiga, menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang enjoy untuk belajar. Ingat, menciptakan bukan mencari. Kalau dicari nggak ketemu. Apalagi kawan kita mau belajar di sini, datang dia diganggunya kita kan. Mau belajar di sana diganggu juga kita. Ada saja gangguan. Jadi suasana nyaman untuk belajar itu kita yang ciptakan sendiri. Entah sambil bersenandung kan, entah sambil apa. Pokoknya kitalah yang menciptakan sendiri suasana nyaman belajar. Sehingga enak kita. Jangan nunggu suasana nyaman itu datang. Kalau nggak datang, akhirnya kita nggak belajar. Nah, selanjutnya apa? Merangkum. Nah, apa yang sudah kita pelajari tadi kita rangkum dalam bentuk tulisan. Ingat, merangkum itu bukan memindahkan isi buku ke dalam ke dalam buku catatan kita. Bukan memindahkan isi buku bacaan ke dalam buku catatan. Tapi apa juga
memindah isi buku bacaan ke dalam otak kita, lalu memindahkan isi otak kita ke dalam buku catatan dengan menggunakan bahasa sendiri atau gaya bahasa sendiri. Nah, habis itu kita lihat betul enggak yang kita tulis ini. Baru kita padukan lagi dengan buku bacaan tadi atau sumber bacaan kita itu kita lihat sama enggak dengan yang kita tulis. Kalau sama berarti sudah mantap. Kalau enggak kita ulangilah lagi. Baru terakhir kita rayakan kalau sudah bisa. Kita rayakan entah dengan makan-makan. Karena aku berhasil mengetahui sejarah Albert Einstein. Oh, karena aku berhasil mengetahui tentang sejarah Amerika Serikat. Oh, aku berhasil mengetahui sejarah Yahudi. Nah, ya. Masuk situ. Ya. Atau dengan kita rayakan dengan membeli pau panas untuk kawan-kawan kita kan.